Masehi dengan Hijriyah, banyakan mana hari-harinya? Banyakan Masehi, setiap tahun berlebih 10 hari dibandingkan Hijriyah, betul? Maka 38 kali 10, 380 hari. Artinya tambahkan setahun lebih, betul? Tambahkan setahun lebih. Maknanya sekarang usia beliau sudah 38 tahun lebih, atau mendekati 39. Padahal dia dibaiat di tahun di saat dia berumur 40 tahun atau mendekati 40 tahun, kata Rasulullah. Ciri-ciri dan tanda-tanda beliau akan dibaiat itu sudah mulai nampak terang benderang. Wahai kaum muslimin, Rasulullah bersabda, Al-Mahdi akan muncul di tahun bencana-bencana besar terjadi di muka bumi. Nah ini, bersamaan ini. Bencana-bencana besar, gempa-gempa dahsyat melanda seluruh muka bumi, termasuk Jazirah Arabia. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka pengamatan para ahli-ahli alam dan bumi kita, BMKG kita, dan semuanya mengatakan bahwa kita sedang memasuki masa-masa yang terberat untuk bumi kita sekarang. Gempa-gempa, gunung-gunung meletus, tsunami di mana-mana, krisis ekonomi global, kekacauan politik yang bisa menimbulkan pertumpahan darah. Dan Rasulullah bersabda, Al-Mahdi nanti muncul dibaiat di depan Ka'bah. Ketika itu manusia di muka bumi bertumpah darah antar sesama mereka, saling bunuh-membunuh. Ini adalah tahun kemunculan Al-Mahdi. Oleh karena itu, saya katakan selamat datang tahun petaka dan bencana. Bagi kita yang hidup di bumi, tugas kita cuma satu: kuatkan iman, perbanyaklah amal soleh. Itu saja. Kuatkan iman, perbanyaklah amal soleh. Taubat dari sekarang. Yang terlanjur dari kesalahan kita cukup. Masa lalu perbuatan-perbuatan salah sudah, ke depan perbuatan-perbuatan soleh lah yang akan menggantikan perbuatan salah kita. Taubat, betul-betul perbanyaklah amal soleh. Badiru bil a'mali fitanan, berlomba-lombalah kamu, terang-teranganlah menampakkan amalan-amalan soleh. Fitanan, di masa-masa fitnah. Seharusnya kita sudah menjadi manusia yang berubah lebih soleh, lebih solehah. Yang laki-laki berubah menjadi laki-laki yang lebih soleh. Jangan menjadi laki-laki solehah. Ibu-ibu kalau ada di rumah laki-laki solehah, sadarkan dia. Menantu, anakku wahai yang laki-laki, wahai kekandaku, wahai suamiku, wahai aju, wahai uda, wahai uwan, jadilah laki-laki soleh. Laki-laki soleh itu sholatnya ke masjid, jangan di rumah. Kalau laki-laki soleh tapi sholatnya di rumah, jadi laki-laki solehah. Betul? Ke masjid. Ini kira-kira sholat 5 waktu kita, Ustaz, sholat 5 waktu kita di masjid ada berapa soft laki-lakinya? Hari-hari 5 soft, 5 soft cukup top. Padahal seharusnya kayak sholat Jumat. Kalau sholat ke masjid sedolahnya kok, barang masjid ada di Bukit Tinggi kok. Model semua yang Jumat sedolah. Betul enggak? Hari Jumat kan serentak orang Jumatan kan? Penuh enggak masjid semua? Bertanda bahwa Bukit Tinggi ini kalau laki-lakinya laki-laki soleh semua, sholatnya berjamaah 5 waktu di masjid akan seperti sholat Jumat. Insyaallah. Masya Allah, ibu-ibu diberi kelapangan, silakan sholat di masjid, bagus, dapat pahala berkali-kali lipat. Tapi sholat di rumah, kata Rasulullah, lebih baik buat kalian. Maka silakan pilih, mau ke masjid silakan, mau di rumah silakan. Tapi yang laki-laki tidak ada cerita, sholatnya ke masjid. Baik Bapak Ibu, sekarang ini memang orang-orang tua banyak mendidik anak di fikih dulu. Ini adalah sebuah kesalahan dalam mendidik anak. Anak lakan olah akil balik disuruh pakai jilbab. Maka namuahnya disuruh pakai jilbab. Anak modern kini disuruh pakai jilbab. Ini laki-laki. Maka namuah pakai jilbab. Sebentar. Jadi Bu, bukan suruh anak pakai jilbab, bukan suruh anak sholat. Makanya awal pendidikan kepada anak-anak kita adalah akidah, imannya. Ibu, kalau kita membangun rumah, pasti yang paling pertama dibangun oleh tukang manapun pondasi dulu. Pondasi itu adalah asyhadu an la ilaha. Nanti tiang-tiang itu ibaratnya, kalau sebuah bangunan tiang-tiang itu adalah solat. As-solatu imaduddin. Solat itu adalah tiangnya agama, ya kan? Dinding daripada rumah itu adalah puasa. As-siyamu junnah.
Puasa itu adalah dinding, kata Rasulullah, pelindung. Sekat-sekat dalam rumah itu adalah zakat. Loteng adalah haji. Itu udah lengkap tuh. Tapi belum aman dari hujan, belum aman dari panas, masih berbahaya sampai ada atapnya. Apa itu atapnya? Atapnya adalah jihad. Yang bisa melindungi Islam ini hanyalah jihad. Sekarang kita kembali kepada pembahasan kita tadi. Kita suruh anak supaya dia mendirikan sholat, artinya tagakkan tiang, sementara pondasinya belum ada, Bu. Bagaimanapun santiangnya kita menegakkan tiang, dia akan mudah roboh. Karena ia seketik lunak tanah lah amblas. Betul tidak? Maka selama ini orang tua pasti sibuk mendidik anak dengan fikih. Didik anak dengan fikih, ajakannya sembahyang, ajakannya pakai jilbab, ajakannya masalah puasa, ajakan. Sementara akidahnya nggak dimasukkan dulu. Kenalkan anak kepada Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Jadikan anak cinta Allah, takut Allah. Kenalkan anak Rasulullah. Bagaimana anak bisa meneladani Rasulullah? Ini akidahnya dulu, Pak. Kenalkan anak tentang akhirat. Bagaimana neraka, bagaimana surga. Kenalkan anak. Kalau kita tidak berilmu, maka ajak anak-anak untuk mendengarkan kajian-kajian akidah. Buka YouTube, TV-TV di rumah tua, ganti le masuk YouTube yang ada ceramah para ustaz-ustaz ahli akidah, ahli tauhid. Biarkan anak dengan kita ikut duduk mendengarkan. Tapi dari ketik tu kalau anak lagu mulai mewalih, itulah agak maduknya kawak tu, agak mempanya seketik tu. Ya. Tapi tidak ada cerita dan terlambat, itu nggak ada, ya. Maka sang ayah, figur ayah harus aktif saat itu. Boleh ada apanya kan, Bu? Ayah harus aktif ketika itu. Katakan pada anak, kalau engkau tidak sholat berjamaah ke masjid, tidak ada makan siang untukmu. Ya Pak, mudah itu, tidak ada makan siang untukmu. Kalau engkau tidak sholat isya berjamaah di masjid, maka engkau tidurnya tidak boleh di kamar, silakan di ruang tamu. Begitu Pak. Ya, kita didik anak itu dengan tegas. Kemarin baru saja iku anak saya lacui. Anak saya laki-laki, Bu. Ikunya saya lacui pakai ikat pinggang. Ikat pinggang kain, Bu. Tapi kan bunyinya kan hebat, lacui. Saya tanyakan kepadanya, berapa umurmu? 10 tahun, Pak. 10 tahun kan? Iya, 10 kali. Pak. Janji? Iya Pak, janji. Apa janjinya? Tidak mau masbuk lagi sholatnya. Itu masbuk tuh, Bu. Masbuk. Basi ngajuan nyo. Pokok agak sebuah kebanggaan nyo. Awal lalu kuat, nyo baru mulai bergabung. Tuh anak mau 10 tahun membaca mereka itu. Kini nyo paling muku, nyo azan dulu. Mantap tuh. Mereka itu Pak. Anak awakku, awak apaknya selagi masih bisa dibantu, alun jadi batuang lain. Bantu masih bisa Pak. Kau lo kedah tuanya. Memang di akhir zaman ini kata Rasulullah banyak ayah dan ibu melahirkan tuannya. Ayah hamaknya dari adik-adiknya, ayah hamaknya dia tuanya. Kalau kita orang beriman tidak boleh ayah dan ibu malah diatur-atur oleh anak-anak, harus kita yang ngatur. Tapi dengan cara Islam. Jangan sampai dia nak sembahyang wak dongkak lu nyusul disifat. Wak kan naik kalau suruh pukulan ombak kayaknya. Jangan Bapak Ibu. Ada adabnya, ya. Baik Bapak Ibu, sudah Bu? Ya, baik. Nah.